sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore. Dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Halo sahabat Erlisa, gimana kabarnya? Pasti semoga kalian semuanya ya, para pemirsa, para pendengar, selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan juga diberikan satu semangat untuk kita selalu hidup penuh dengan kuat dan sehat. Amin, Allahumma amin. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini seperti biasa di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa ya sahabat Erlisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa juga ya, yang sedang nonton maupun yang sedang mendengarkan edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Bersama-sama nanti kita akan bersolawatan, bersama-sama nanti kita akan membincang terkait tentang solawat tentunya ya sahabat Erlisa. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan mengajak sahabat Erlisa untuk bisa gabung bersama Mikdad Syarhoni ya di 94,7 FM, atau ikut gabung di YouTube-nya Erlisa FM Jepara atau juga di Facebook-nya Erlisa FM Jepara ya. Bisa gabung melalui teleponnya ya di 029142998800 atau gabung melalui WA-nya ya. Bisa juga ini di 081805805804. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, Mikdad Syarhoni juga mengajak sahabat Erlisa untuk bersolawatan bersama tentunya ya sahabat Erlisa, karena kita berada di program Pesona Erlisa ya, pecinta sholawat Nabi. Tentunya kalian semuanya ini ya, para pendengar, para pemirsa ini adalah pecinta ya, pecinta sholawat, pecinta Nabi Muhammad SAW. Oke, dan pada kesempatan kali ini Mikdad Syarhoni akan memberikan satu saya akan membacakan tulisan saja ya. Tulisan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas. Tema pada kesempatan kali ini adalah bahagia dengan sholawat. Jadi kita ini sebagai umat Muslim ya sahabat Erlisa ya, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita ini bahagia. Bahagia dalam apa? Bahagia karena dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ini menjadi kekasih, dan kita sangat bangga harusnya. Kenapa? Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjalani hidup kita ya sahabat Erlisa, kita ini kan sering kita berdoa semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat ya kan. Sering doa, gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita yang sering kita baca setiap setiap saat ya. Setiap kita sholat tentunya lah ya, kita berdoa seperti itu. Nah, ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah sepatutnya kita berbahagia
Karena apa? Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah atau Habibullah, ya kan? Tidak hanya kita bahagia di dunia ya sahabat Erisa, para pemirsa ya, semuanya pendengar juga. Kita bahagia tidak hanya hari ini saja, sampai kelak di akhirat nanti kita bahagia karena menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan rupa atau wujud daripada kebahagiaan dunia diantaranya adalah kita selalu meningkatkan rasa kecintaan kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling penting ini adalah kita selalu memberi kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan ya. Mungkin yang bekerja sebagai buruh tani bertanggung jawab dengan apa? Dengan pertaniannya, ya kan? Mungkin yang bekerja di di media ya. Di media ya bertanggung jawab tentang apa? Memberikan informasi, memberikan satu hiburan, memberikan satu pengetahuan dan sebagainya. Ini bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya atau yang diamanatkannya, ya kan? Dan ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara penuh dengan keikhlasan, penuh dengan penuh dengan keridhaan, kerelaan dalam menjalani satu pekerjaan tersebut, ya kan? Makanya nanti dengan hal seperti itu nanti kita akan ya sedikit banyak akan menjadi seorang yang bahagia. Apalagi saat ini ya sahabat Erisa, kita ini dituntut untuk pekerjaan kita, taruhlah ya kan, dituntut untuk ini itu. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati proses itu, tidak bisa menikmati pekerjaan itu, yang ada hanya apa? Kita tertekan, ya kan? Tapi kalau kita menikmati sebuah proses tersebut, apa yang ada? Kita akan menjadi seseorang yang menikmati satu proses. Nah, makanya bahagia dengan sholawatnya tema kita pada kesempatan kali ini. Makanya ketika kita ingin mengerjakan sesuatu dengan penuh dengan tanggung jawab, dilaksanakan penuh dengan kerelaan, penuh dengan keikhlasan, maka sudah menjadi satu kebahagiaan tersendiri kita hidup di dunia. Karena kita ini masih berada di dunia sahabat Erisa. Kita mungkin suatu saat akan pindah dalam satu alam yang lain. Ini kita berada di alam dunia. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita berada di alam kandungannya. Sebelum kita berada di dunia, kita berada di alam kandungan, ya kan? Semuanya ini mengalami berada di alam kandungan tersebut. Dan nanti setelah berada di dunia, kita akan pindah lagi alam yang namanya alam barzah atau alam kubur. Dan ini pasti manusia akan melewati seperti ini dan sampai nanti akhirnya pada di akhirat. Dan perjalanan kita masih jauh ini ya sahabat Erisa, para pemirsa juga ya, masih jauh sekali. Makanya kadang kita menjadi seorang yang ingin cepat-cepat dan ingin sesuatu hal yang instan, ini tidak bisa. Semua ini ada prosesnya. Berbahagia itu juga ini bagian proses, ya kan? Proses kita menikmati apa yang kita jalani. Oke. Itu wujudnya ketika kita berada kebahagiaan, wujud daripada kebahagiaan di dunia dengan cara menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Selanjutnya kita kebahagiaan akhirat. Wah, ini kebahagiaan di akhirat ini wah lebih jauh lagi ini kan. Dengan cara apa ini? Nah, kita berada di dunia tapi kita berpikirnya jauh, ya kan? Kalau ada orang saat ini berpikirnya cuma hanya hari ini saja, ya kan? Tidak berpikir untuk besok, tidak untuk berpikir yang akan datang. Dalam arti ini bukan kita mengharap suatu saat, enggak, tapi kita bagian daripada perencanaan. Daripada kita istilahnya kalau dulu mengatakan daripada kita berniat, ya kan? Nah, katanya kalau orang berniat itu sudah melakukan satu langkah, ya kan? Apalagi orang itu mau mengerjakan niat tersebut, maka dia sudah menjalankan niat tersebut,
ya kan? Ada dua, apa nih cara bahasanya, kita dapat dua pahala, ya kan? Oke, kebahagiaan di akhirat dengan cara apa? Dengan selalu kita meningkatkan ubudiyah kita, hal-hal ibadah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jiwa akan terasa lebih tenang, ya kan? Makanya ketika kita berada hidup di dunia, kita berada dalam satu jalan, ya kan? Jalan menuju akhirat, ya, bukan jalan menuju ke surga, ya, jalan menuju ke akhirat, ya kan? Kita harus ini tadi, mendekatkan diri, atau bahasanya bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menambah keimanan, ketakwaan kita, ya kan? Ini dalam rangka apa? Menjalani ubudiyah tersebut, ibadah kita. Nah, kita hidup ini kan hanya untuk ibadah. Bekerja pun kita niat ibadah. Bekerja kita niat ibadah. Kita bersosialisasi dengan bersosial, karena kita sebagai makhluk sosial, ya, manusia adalah makhluk sosial. Ini bagian daripada kita beribadah dalam rangka kita menjalankan apa yang menjadi takdir, apa yang menjadi garis yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita bahagia untuk ke akhirat itu tadi. Dengan cara apa? Meningkatkan hal ibadah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kita selalu bersolawat, ya. Pentingnya ini kita selalu bersolawat, ya sahabat Erlisa, para pemirsa juga. Kita bersolawat ini tidak lain dan bukan, ya, ada beberapa nanti akan Mikdad Sya'roni jelaskan, ya. Ini kita tentang bahagia dulu. Maka orang yang bersolawat menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas kita, maka kita akan menjadi orang yang menikmati dalam hidup tersebut, ya kan? Dan akan merasa merasa lebih tenang, lebih bahagia saja, ya kan? Karena apa? Karena dia memang betul-betul menjalani pekerjaan, menjalani apa yang diamanatkan itu dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh keikhlasan dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan, ya kan? Tadi kita sudah bahagia, ya kan? Nah, sebelum ke bahagia dengan selawatnya, saya ingin mengajak para pemirsa, para pendengar, para sahabat Erlisa, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang nonton atau yang saat ini sedang mendengarkan, ya kan? Ada beberapa tujuan ketika kita bersolawat. Oh, ini ada tujuannya. Ketika kita ingin bepergian, ya kan? Kita tertuju kemana? Kita mau perjalanan menuju ke Jepara, taruhlah. Kita akan menuju ke Kudus, menuju ke Demak. Ini ada tujuannya. Kita nanti kalau kita mau ke Kudus, kita mau lewatnya mana ini, ya kan? Mau lewat jalur A atau jalur B dan seterusnya. Ada tujuannya. Seperti kita hanya ngomong bersolawat, ini harus ada tujuannya. Apa ini tujuannya, ya sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar semuanya? Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah. Kenapa ini kok membaca sholat bagian daripada menjalankan perintah? Iya, karena, ya kan, di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di sini ada perintah, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai muhibbinnya, pecintanya, adalah menjalankan perintah. Makanya ketika kita bersolawat, tujuan yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, karena sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat. Dan ini yang paling penting, ya sahabat Erlisa. Ini saya kasih tahu, kalau nggak sahabat Erlisa nggak saya kasih tahu.
Gusti Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya ini memberikan contoh bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya, ya kan, sholawat ini adalah satu perintah yang tidak hanya sekedar kita diperintah saja, tapi kita apa? Kita diperintahkan, dalam arti apa? Dibuat untuk diberikan contoh, ya, maksudnya. Tidak hanya diperintah tapi ada contohnya. Para malaikat dan Gusti Allah ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya tujuan yang pertama, ya, tadi yang sudah saya sebutkan, ya, adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersolawat, tujuan yang pertama menjalankan perintah Allah. Ketika kita mau ngajak, yuk kita bersolawat, nah ini dalam rangka kita menjalankan perintahnya Allah, ini kan itu. Dan tujuan yang kedua, nah ini ada tujuan yang pertama, ada beberapa tujuan ini, karena biar niat kita dalam bersolawat ini tidak hanya satu tujuan tapi beberapa tujuan. Ada yang mengatakan juga kalau tujuannya banyak nanti kita akan dapatnya banyak. Iya betul, karena dengan semakin banyak tujuan kita akan apa ya istilahnya bercabang-cabang, ya kan. Nah, yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua dalam rangka mengagungkan dan mengharap berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mengagungkan dan mengharap berkah, karena Rasulullah adalah manusia yang paling utama. Bahkan dikatakan dalam syair Muhammadun lakal basyari. Ada syairnya itu, ya. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bahkan Rasulullah ini, ya kan, bagaikan mutiara dan apa? Batu. Ini beda. Begitu mulianya, begitu agungnya Rasulullah SAW, karena mendapatkan gelar kekasihnya Allah, Habibullah, ya kan. Makanya kalau di syair itu kan di syair kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, inilah apa pentingnya kita bersolawat dalam rangka apa? Mengagungkan, karena Rasulullah ini sesuatu makhluknya Allah, kekasihnya Allah yang memang agung. Kalau dibandingkan, ya benar, Rasulullah itu manusia, iya, tapi manusia yang mulia. Dan seperti itu, ya kan. Niatnya apa tadi? Kembali lagi kita membaca sholawat dalam rangka mengagungkan dan mengharap berkah, mengharap tambahnya kebaikan. Mungkin yang belum baik, ya kan, orang yang membaca sholawat masih belum baik dalam kesehariannya, dalam dunianya, ya kan, dalam apalah, belum baik. Dengan berkah sholawat mungkin ya, ini ada tambahan keberkahan, ada tambahan kebaikan untuknya, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan seterusnya, ya. Makanya niat yang kedua atau tujuan kita bersolawat yang kedua adalah mengagungkan dan mengharap berkah dengan tambahnya kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, ya kan. Kita sudah menjalankan perintah, kita mengagungkan dan mengharap berkah. Yang paling penting ketiga ini, tujuan kita dalam bersolawat yang ketiga adalah apa? Menaruh rasa hormat kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita sebagai umatnya, serta meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang luhur budi pekertinya. Rasulullah adalah utusannya Allah, Rasulullah, ya kan. Kita sebagai umatnya Nabi, walaupun kita sebagai umatnya Nabi yang ya,
bisa dikatakan akhir zaman. Kenapa? Karena kita berada di akhir-akhir ini ya sahabat Arisa. Dalam arti akhir gimana? Kita kalau jarak dari zamannya kita saat ini ke zamannya Nabi ini sudah berapa abad sendiri ya kan. Kalau kita hitung Hijriah saja ini sudah 1442 Hijriah. Kalau kita hitung itu berarti kita sudah berada di 1442 ya tahun ya. Berarti sudah berapa? 14 abad ya ini kan. Udah beberapa generasi banyak sekali itu ya kan. Lah, kita berada di generasi atau umat yang akhir zaman bisa dikatakan seperti itu. Kita menaruh rasa hormat dan terima kasih kepada Rasulullah SAW karena kita masih bersyukur, alhamdulillah masih apa ya kalau istilah Jawanya ijih menangi, ijih ngumani ya, karena kita masih bisa menikmati hari ini karena berkah daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah menjadi tujuan ya, tujuan kita dalam rangka bersolawat ya kan, menaruh rasa hormat kepada Nabi Muhammad dan juga sebagai ucapan terima kasih. Kenapa? Ya kita sebagai umatnya Nabi ya, bahkan sampai bisa dikatakan Nabi itu selalu memikirkan umatnya 24 jam. Wah, ya kan? Bahkan ketika Kanjeng Nabi mau meninggal ini ya sahabat Arisa, para pendengar, pemirsa semuanya, yang ditanyakan apa? Yang diingat-ingat ummati. Yang diingat-ingat adalah umatnya. Lah kita sebagai orang yang diingat-ingat Nabi, kita sebagai umatnya, kita tidak menaruh rasa hormat dan terima kasih kepada Kanjeng Nabi. Ini kita umat yang seperti apa? Ya kan seperti itu ya kan sahabat Arisa. Oke, itulah tujuan kita dalam rangka untuk bersolawat. Oke, kita kembali lagi bahagia dengan solawat ya sahabat Arisa. Tadi kita sudah bahagia dunia dan akhiratnya. Lah sekarang kita membutuhkan nutrisi rohani dan memotivasi diri sebagai penyemangat dalam menenteramkan jiwa dan hati, yang pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Zikir sebagai penenteram hati, solawat sebagai penguat semangat jiwa dan raga, maka kita butuh yang namanya bahagia dengan bersolawat. Makanya rohani kita membutuhkan satu nutrisi. Badan saja, tubuh kita ini membutuhkan satu nutrisi. Makanya disuruh untuk makan makanan yang sehat, ya kan? Apa namanya? 4 sehat 5 sempurna. Ada yang mengatakan seperti itu ya sahabat Arisa. Dan ini penting lagi ya sahabat Arisa. Ketika kita sudah ngomong yang namanya badan, tubuh membutuhkan asupan gizi ya istilahnya ya. Makanya rohani kita, jiwa kita ini juga membutuhkan nutrisi tambahan ya untuk rohani kita. Apa tambahannya? Dengan zikir dan sholawat. Nah ini harus imbang. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, kita ingat kepada Rasulullah. Kita ingat kepada Allah dengan lantunan zikir kita, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil, membaca zikir wirid-wirid yang lain. Ini bagian daripada kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita berzikir, ingat kepada Allah. Zikir itu secara maknanya adalah ingat. Ingat kita apa? Ingat kepada Allah. Membaca istighfar ini bagian daripada kita berzikir kepada Allah. Tapi zikir saja ya kan? Zikir saja kita sempurnakan, kita tambahi dengan apa? Dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan, oke, saya sudah zikir, tapi dia masih kurang tenang, makanya perlu digenapkan, perlu dikuatkan lagi dengan yang namanya sholawat. Maka resep bahagia, untuk resep bahagia ini ada dengan cara apa? Dengan bersolawat. Oke lah kita bersolawat. Oke, nah kan seperti itu ya kan. Kalau kita mau bersolawat, maka hidup kita pasti bahagia. Sehingga timbul pertanyaan pasti ya kan, para pemirsa pendengar Erlisa. Saya sudah bersolawat, tapi saya masih gersang, saya masih galau,
saya masih kurang apa dan sebagainya. Ini mungkin ya kan terlalu banyak dosa yang berada dalam diri kita sehingga membutuhkan pembersih yang ekstra, ya kan. Tapi kalau insya Allah orang yang sudah ahli dalam sholawat, insya Allah hidupnya akan lebih tenang, lebih lebih tentram. Karena itu tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, antara kebahagiaan dunia dan akhirat ini sudah seimbang, ya kan. Menjalaninya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keikhlasan, nggak mendapatkan keridhaan, ya kan. Oke, bahagia dengan cara bersolawat. Lanjut lagi, dalam kehidupan di dunia sebaiknya kita saling menghargai sesama, mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki, serta menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Oke, kita dalam kehidupan sehari-hari, mau tidak mau manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk melancarkan atau untuk mempermudah satu pekerjaan. Memang, ya kan, tidak bisa kita sendirian. Kita harus saling gotong royong. Kita harus saling tolong menolong, bantu membantu dan seterusnya. Makanya saling menghargai antar sesama. Sesama jangan saling kita berpatu itu saling bertukaran, saling berolok mengolok, ini tidak perlu. Karena kita sebagai manusia saling saja menghargai. Oh, situ pekerjaannya sebagai di pasar taruhlah, ya kan, yang satu bekerja di mall taruhlah. Ya, ini harus saling menghargai. Oh, kamu di situ, saya di sini, ya kan. Ini penting. Kalau kita sudah antar sesama ini sudah bagus, maka di tingkatan lanjutnya adalah kita selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan, kita syukuri dengan cara apa? Alhamdulillah diberikan nikmat, alhamdulillah diberikan sesuatu hal yang istimewa, alhamdulillah masih diberikan hal yang seperti ini. Alhamdulillah, ini dengan cara kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ketika kita sudah mensyukuri, kita nikmati apa yang sudah kita dapat. Makanya nanti di kehidupan ini akan enak gitu, ya kan, bahagia. Apalagi dengan bahagia dengan bersolawat. Bersolawat pasti akan bahagia dengan bersolawat. Dibolak-balik sama, ya kan. Inilah yang nantinya akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya. Nah, ini menghargai sesama. Sikap ini perlu kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Makanya kalau kita sudah menghargai sesama, kita nggak akan ada yang namanya kalau orang Jawa mengatakan seri-serian, seri-aten, ya. Serian aten maksudnya, iri, dengki dan sebagainya tidak ada, karena sudah saling menghargai. Oh, wekku, kan seperti itu, ya kan. Oh, kita saling saja menghargai, kita sebagai sama-sama sebagai manusia, ya saling tolong menolong dan seterusnya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan semua kelebihan solawatnya. Oh, ini karena banyak ya sahabat Arisa. Solawat itu tidak hanya satu saja, tidak hanya itu saja, tapi banyak sekali solawat. Baik yang berupa solawat syair, ya kan, atau berupa solawat yang tidak disyairkan, banyak sekali. Dan itu memiliki kelebihannya banyak sekali. Mungkin suatu saat nanti kita akan kupas lah bagaimana solawat ini, kelebihannya dan sebagainya itu. Dan kelebihan daripada solawat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini akan memberikan satu energi positif kepada kita, kepada orang yang menjalani, kepada orang yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi kekuatan lahir batin. Saya ulangi lagi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan semua kelebihan solawatnya secara tidak langsung memberikan energi positif untuk menjadikan kekuatan lahir batin, menambah semangat dalam beribadah, dan
bertambahnya kadar bobot keimanan seseorang dimulai dari bagaimana ia mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya sahabat Arisa. Makanya kalau kita lihat orang itu bagaimana keimanan ketakwaannya, lihatlah cara mereka bersolawat, cara mereka mencintai Nabi Muhammad. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad kuat, saya yakin keimanannya, bobotnya ini berat. Maksudnya ya berat ini ya memang kuat ya seperti itu. Manusia satu dengan manusia yang lain ini adalah saling memiliki latar belakang yang berbeda. Wah, beda-beda, manusia ini beda-beda, semuanya tidak bisa disamakan, ya kan? Dan terkadang juga perbedaan pula dalam pandangan, akidah dan keyakinan, pasti ini, ya kan? Akan terasa indah hidup dalam perbedaan jika kita saling menghargai antar sesama, menghargai perbedaan serta saling menghormati antar sesama. Sehingga apa? Tampak kita hidup rukun, tampak kita hidup damai, tampak kita hidup bahagia dalam menjalani kehidupan kita. Karena saling menghargai. Walaupun beda pandangan, tapi oke, kamu seperti itu, saya seperti ini. Ini enak. Mensyukuri apa yang kita miliki. Kebahagiaan tidak bisa diraih jika kita tidak pandai dalam bersyukur. Lebih-lebih bersyukur ya atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahagia bukanlah sekedar berhasil dan sukses dalam mendapatkan sesuatu. Saya ulangi lagi. Bahagia bukanlah sekedar berhasil atau sukses untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi apa? Mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Itulah satu kebahagiaan. Bahagia bukanlah sekedar mencintai Nabi Muhammad, bukan itu saja. Tapi kita butuh mewujudkan dengan cara kita bersolawat, dengan cara kita memuji Nabi Muhammad. Setelah kita bersolawat, kita buktikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meneladani, meniru akhlak, sifat dan cara hidup Rasulullah SAW. Maka dengan bersyukur ya akan membuat hati kita menjadi lebih tentram dan bahagia, menikmati hidup. Kehidupan adalah kemajmukan. Kehidupan kita di dunia ini adalah sesuatu hal yang majmuk, sesuatu hal yang global. Maka perlu kita menikmati dalam kehidupan ini agar kita menjadi manusia yang bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan sholawat, ya kan? Bahagia dengan selalu kita hidup kuat, penuh dengan semangat, karena jiwa dan raga kita ya, ruh kita akan selalu mendapatkan energi positif jika kita sudah melakukan sesuatu hal tersebut. Maka dengan ya semangat dan kekuatan tadi ya, berkah jiwa dan raga kita, berkah dengan sholawat juga, maka rasa kebahagiaan serta ketentraman hati kita akan semakin kuat, akan semakin tambah semangat untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, dan yang masih ada beberapa ini ya sahabat Arisa, sebelum kita closing ya kan, sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini, bahagia adalah hak bagi seluruh umat manusia. Ini harus kita garis bawahi. Bahagia adalah hak bagi seluruh umat manusia, dan setiap manusia, setiap makhluk berhak untuk berbahagia. Anda semua berhak untuk berbahagia. Sahabat Erlisa, pendengar, pemirsa, semuanya berhak untuk berbahagia. Semuanya. Dan semua manusia, semua makhluk juga berhak untuk merasakan kebahagiaan tersebut. Sudah berhak untuk bahagia dan merasakan kebahagiaan tersebut, ini sama ya. Dan yang paling penting ya, kalau kita ingin berbahagia dan merasakan kebahagiaan tersebut, maka yang paling penting adalah apa? Kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan saling menghargai
antar sesama, menikmati dalam kehidupan ini, serta kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kebahagiaan, memperoleh bahagia di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bermahabbah, selalu menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara kita bersolawat. Sekali lagi, saya ulangi lagi ya, kita berhak untuk memperoleh bahagia dan merasakan bahagia dengan cara apa? Dengan cara kita bermahabbah, dengan cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat ya. Sekali lagi, bahagia dengan solawat adalah kita menikmati kehidupan kita dengan cara mencintai Nabi Muhammad, dengan cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, itu ya sahabat Elisa, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahagia dengan sholawat. Dan saya ingin memberikan satu pesan kepada sahabat Elisa semuanya untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, ayo kita membaca sholawat. Makanya setiap hari Sabtu ya sahabat Elisa, saya mengajak kepada sahabat Elisa untuk bersolawatan. Ini bukan untuk apa-apa, tapi ingin mengajak untuk kita bersolawat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih kurangnya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Hanya dengan solawat saja. Ini insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, mari kepada sahabat-sahabatku semuanya, kita bersolawat bukan untuk apa-apa, tapi kita bersolawat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kita bersolawat dalam rangka untuk menumbuhkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sebagai wujud mengagungkan dan juga mengharap keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai rasa hormat dan terima kasih kita kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang sudah menjadikan alam semesta ini ada. Ini karena berkah Rasulullah. Bahkan sampai kita menjadi umatnya, ini berkah daripada Rasulullah SAW. Makanya mari kita bersolawat. Jangan bosan dengan bersolawat. Jangan bosan kita cinta Nabi Muhammad. Ayo solawat, solawat dan solawat ya. Tiada hari tanpa solawat, tiada hari tanpa solawat. Berarti kita tiap hari harus membaca solawat. Berapa solawatnya? Terserah ya, sesuai dengan kekuatan kita bersolawat. Kalau bisa dengan banyak, kita dengan banyak. Kalau kita tidak bisa dengan yang banyak, ya secukupnya, tapi dengan istiqomah. Setiap selesai sholat kita membaca sholawat. Setiap apapun ya, dalam pekerjaan kita sedang ngapain saja, mari kita bersolawat. Tidak ada salahnya dan tidak ada kurangnya ya. Maksudnya kurang gimana? Ya banyak boleh, sedikit juga boleh. Itu ya sahabat Elisa. Setiap hari Sabtu insya Allah Mikdad Syaroni selalu menemani sahabat Elisa untuk bersolawat di Pesona Elisa, pecinta solawat Nabi. Dan insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Dan insya Allah ya, di setiap hari Sabtu Mikdad Syaroni akan menemani sahabat Elisa untuk bersolawatan. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi untuk bersolawat. Dan saatnya Mikdad Syaroni harus pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Sekali lagi, mari kita bersolawat sebagai wujud mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan berkat solawat hidup kita selalu diberikan kuat, hidup kita selalu diberikan nikmat, diberikan badan yang sehat untuk selalu hidup yang bermanfaat di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hingga akhirnya Mikdad Syaroni harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.